Stop! Jangan login dulu sebelum nonton video ini cuy. Karena update One Piece Fighting Pet kali ini lumayan gede cuy. Mulai dari event summer terbaru, kapal tier S baru, support pay to win comeback, buff Zoro Egghead, sampai akhirnya kita dapat jadwal demo gameplay Green Bull langsung dari developer. Dan yang paling penting ada beberapa event yang sayang banget kalau kalian skip. Jadi siapin kopi dulu, siapin cemilan, dan langsung aja kita bahas semuanya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua di Pak Poel Channel. Di video kali ini gua akan bermain One Piece Fighting Pet, tempat dimana bocoran OPFP dikuliti sama akar-akarnya dan info event dibawain pakai keret ya, tapi nempel di otak. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar One Piece Fighting Pet. Let's go, kita mulai pembahasannya cuy. Oke, tapi sebelum kita lanjut, video ini disponsori sama VPN NN Link. Buat kalian yang masih bingung download OPFP atau pengen koneksi lebih stabil, gue saranin pakai VPN NN Link. Khusus pengguna baru, kalian bisa download gratis lewat link yang ada di deskripsi atau pin komentar. Tinggal klik langsung download APK-nya. Nah, buat user iPhone atau iOS, kalian bisa langsung gabung ke official Discord mereka. Di sana kalian tinggal tanya cara redeem kode ataupun cara setting VPN-nya. Link Discord-nya juga udah gue taruh di deskripsi dan pin komentar ya. Dan yang paling GG, gue juga punya 4 kode redeem khusus buat pengguna baru. Kode pertama Shanks, kode kedua Bagi, kode ketiga Emperor, dan kode terakhir Pak Poel. Masing-masing kode kasih kalian VIP gratis selama 3 hari. Cara redeemnya gampang banget cuy. Masuk ke profile, cari menu redeem, masukin salah satu kode berikut, boom, langsung dapat VIP 3 hari. Nah, kalau VIP-nya habis, kalian tinggal bikin akun baru lagi, masukin lagi kode yang lain. Ingat ya, harus akun fresh yang belum pernah redeem. Kalau server, saran gua pilih server VIP Shanghai atau Guangzhou. Menurut gua, 2 server itu paling stabil buat main OPFP cuy. Oke, sekarang kita langsung masuk ke patch note-nya. Pertama kita mulai dari maintenance-nya. Maintenance bakal dimulai tanggal 23 Juli jam 5 pagi sampai jam 8 pagi. Jadi kurang lebih sekitar 3 jam. Semoga aja nggak ada maintenance tambahan ya. Karena kalian tahu sendiri lah ya, kalau tulisan maintenance 3 jam, kadang realitanya developer tambah bentar ya. Player lah, bentar apanya bang? Udah mau makan siang nih. Sebagai kompensasi kita bakal dapat 200 GDF. Lumayan lah ya. Walaupun dalam hati kita semua pengennya 200 gold ticket. Oke, event pertama yaitu Summer Sailing Ceremony. Di sini kalian bisa memilih hadiah utama antara Shark Submarine 3 atau kapal Germa 66. Cara mainnya lempar dadu. Nanti kapal kalian jalan sesuai angka yang keluar. Semakin jauh semakin banyak hadiahnya. Nah, untuk hadiahnya juga lumayan. Ada duit, board berkualitas tinggi, sampai kapal tier S. Nah, kalau menurut perhitungan player Cina, minimal sekitar 3.000-an BDF buat amankan kapal. Kalau hoki mungkin sekitar 2.000-an BDF udah dapat. Jadi ya, semoga kalian bukan tim lempar dadu angka 1 terus ya. Nah, lanjut nih, support pay to win akhirnya comeback lagi. Di sini kalian bisa pilih support pay to win yang kalian mau. Kalau udah berhasil ngumpulin semuanya, kalian bakal dapat spesial karakter tiket. Ya, dan tiket ini nantinya bakal dibuat untuk si Green Bull untuk gacha. Menurut gue ini lumayan menarik buat player yang selama ini belum sempat koleksi support. Nah, selanjutnya ada ke Arena Super. Event ini berlangsung tanggal 24 sampai 26 Juli. Arena kali ini ukurannya gede banget. Ada item daging, kalau dimakan karakter kalian jadi gede. Damage-nya makin sakit. Ada juga ramuan pengecil. Jadi kecil tapi larinya ngebut. Cooldown juga dipercepat. Pokoknya PvP kali ini bakal chaos banget sih. Yang tadinya combo 5 menit, sekarang mungkin combo 3 detik udah pada meningsoy. Nah, berikutnya ada penjualan NPC. Kalau kalian memang udah mau beli monthly, timing event ini pas banget. Karena beli monthly sekaligus bisa dapat hadiah NPC selector. Ada paket 6 yuan, 30 yuan, sampai 98 yuan. Jadi menurut gua kalau memang monthly kalian tinggal beberapa hari lagi, mending sekalian nunggu event ini. Nah, lanjut ada event pengembangan kapal. Di sini banyak banget item buat upgrade kapal. Bahkan ada beberapa paket gratis. Sisanya dijual pakai diskon BDF.
Kalau kalian masih fokus naikin kapal, event ini jangan dilewatin cuy. Nah, selain itu ada juga Combat Power Incentive. Di sini kalian tinggal kerjain misi, kumpulin poin, terus klaim hadiah. Hadiahnya banyak item pengembangan kapal. Jadi lumayan buat memperkuat akun. Nah, selanjutnya ada turnamen Captain Season 17 juga masuk babak eliminasi tanggal 24 sampai 26 Juli. Yang udah lolos gas lanjut cuy. Yang untuk event turnamen yang saat ini tuh loh. Nah, kalau kalian udah menyelesaikannya, ada 13 pertandingan ya kayaknya. Harus 13 pertandingan. Ya itu. Kalau selesai, nah kalian bisa mainin untuk event ini. Nah, untuk event ini itu farming GDF-nya jauh lebih banyak dari untuk event turnamen sebelumnya yang saat ini itu ya. Jadi buat kalian yang belum lolos, langsung aja kalian kerjain sekarang juga. Nah, ini bagian yang paling gua tunggu nih. Developer akhirnya ngumumin live stream demo gameplay Green Bull tanggal 29 Juli jam 5 sore. Di situ bakal ditunjukin semua skill Green Bull, combo, gameplay sekaligus sesi tanya jawab sama beta tester. Hadiahnya juga lumayan. Ada kesempatan dapat Green Bull card, GDF dan hadiah lainnya. Kalau kalian mau nobar rame-rame, biasanya gue bakal live di TikTok juga. Jadi jangan lupa follow TikTok gue. Nah, selanjutnya developer juga nambah fitur Quick Team di optimasi ya. Sekarang ada di War Guild, Brave Challenge sama Co-op. Udah bisa bikin preset tim. Menurut gue ini fitur kecil tapi kepake banget cuy. Nah, sekarang kita bahas untuk adjustment karakter. Pertama ada si Zoro nih. Zoro di buff di PvE atau gameplay non kompetitif. Zoro Egghead akhirnya kena buff juga. Di PvE sekarang skill 1 punya damage jauh lebih gede ke shield musuh. Jadi buat kalian yang sering lawan musuh tebel, sekarang lebih enak. Nah, selanjutnya di mode PvP ya. Tadi kan PvE, sekarang untuk PvP. Nah, untuk di PvP untuk book chain skill 2-nya juga udah diperbaiki. Jadi musuh nggak bakal aneh-aneh lagi posisinya. Dan damage-nya yang sebelumnya kadang nggak masuk, sekarang udah normal cuy. Nah, selanjutnya ada si Sanji Onigashima di PvP. Akhirnya diperbaiki juga. Sekarang untuk mode Osoba Mesh udah punya burst di PvP. Terus support Vivi dan Rebecca juga dapat perbaikan. Rebecca sekarang nggak gampang meningsoy gara-gara pasifnya si Doflamingo cuy. Dan nggak kena efek time stop lagi. Menurut gua ini fix yang cukup penting. Nah, kalau menurut gua update minggu ini lumayan bagus. Walaupun si Green Bull belum rilis, tapi persiapan menuju Green Bull udah mulai terasa. Menurut kalian gimana nih? Worth it nabung buat Green Bull atau malah skip? Tulis di kolom komentar ya. Kalau video ngebantu, jangan lupa like, subscribe, aktifin loncengnya. Bantu channel ini tembus target subscriber berikutnya. Share juga ke temen guild kalian biar mereka nggak ketinggalan update. Dan jangan lupa follow TikTok gua, karena nanti kemungkinan besar kita bakal nobar live stream Green Bull bareng. Oke cuy, untuk videonya cuma itu aja. Thanks banget yang udah nonton, dan seperti biasa, peace out. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.